Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisma Wulandmai, nomor absen 17 dari kelas 11 AKL 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian dan neraca lajur. Yang pertama, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk menyesuaikan catatan di neraca saldo dengan keadaan sebenarnya di akhir periode. Tujuan jurnal penyesuaian yaitu supaya akun real dan akun nominal menunjukkan saldo yang sebenarnya di akhir periode. Contoh jurnal penyesuaian yaitu rekonsiliasi bank, beban dibayar di muka, beban yang masih harus dibayar, penyusutan aktiva tetap, perlengkapan, pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih harus diterima, dan piutang tak tertagih. Selanjutnya, penerapan di jurnal penyesuaian. Yang pertama, penyusutan aktiva tetap. Beban penyusutan ditulis di debit, akumulasi penyusutan ditulis di kredit. Yang kedua, penyusutan perlengkapan menggunakan pendekatan aktiva. Beban perlengkapan ditulis di debit, perlengkapan ditulis di kredit. Pendekatan beban, perlengkapan ditulis di debit, beban perlengkapan ditulis di kredit. Pendekatan aktiva menggunakan nominal yang terpakai, sedangkan pendekatan beban menggunakan nominal yang tersisa. Yang ketiga, beban yang masih harus dibayar. Jurnal penyesuaian, beban debit, utang, kredit. Beban dibayar di muka. Pendekatan aktiva, beban aset, debit, aset dibayar di muka, kredit. Pendekatan beban, aset dibayar di muka, debit, beban aset, kredit. Pendekatan aktiva menggunakan nominal yang sudah jatuh tempo, sedangkan pendekatan beban menggunakan nominal yang belum jatuh tempo. Selanjutnya, pendapatan yang masih harus diterima. Piutang debit, pendapatan kredit. Lalu, pendapatan diterima di muka. Menggunakan pendekatan utang atau kewajiban, diterima di muka debit, pendapatan di kredit. Pendekatan pendapatan debit diterima di muka kredit. Yang kedua, neraca lajur. Neraca lajur adalah suatu kertas yang berkolom-kolom yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan menyusun laporan keuangan dengan cara sistematis. Yang kedua, fungsi neraca lajur. Yang pertama, meringkas data keuangan. Yang kedua, evaluasi terhadap transaksi keuangan. Yang ketiga, membantu menyusun laporan keuangan. Yang keempat, meminimalisir kesalahan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.